Halo, selamat datang di Big Emperor Oracle Tarot Reading. Hari ini ngomongin tentang apa ya? Sorry, saya adjust dulu. Agak kesini dulu. Yeps. Ini akan ngebaca tentang sesuatu yang mungkin nggak akan beresonansi dengan semua orang ya teman-teman, tapi semoga teman-teman yang mungkin sudah akrab dengan reading ini akan bisa ngerti apa ini bacaan buat kamu atau bukan. Dan buat teman-teman baru yang belum terbiasa dengan bacaan ini, kameranya dimiringin ke sini ya, karena kalau ditegakin nanti nggak bisa dapetin full kayak gini gitu. Makanya kenapa ada juga teman-teman yang mungkin masih komplain, saya pusing itunya, padahal cuma tinggal dimiringin doang segini nih. Dan jangan lupa memakai headset ya, karena mungkin teman-teman punya kebiasaan nonton TikTok terus kayak kenceng-kenceng gitu. Itu sesuatu yang nggak tahu deh, tapi ini saya nggak pakai mic ya, ini suara alami biar lebih natural. Dan saya memakai musik ya supaya bisa suara anak-anak tetangga kalau jam-jam malam, kalau bukan reading tengah malam biasanya agak berisik, makanya saya pakai suara di laptop di sebelah biar nggak terlalu kedengaran berisik. Oke, kita mulai. Jarak adalah waktu di mana segala proses terjadi. Tidak ada yang sama karena semua mulai perjalanan masing-masing. Granulation, perpisahan, ini mungkin juga tentang no contact separation, tentang dua orang yang berpisah atau dengan satu sama, entah ini orang yang kamu kenal akrab atau mungkin kalian udah bersama sekian lama tapi akhirnya berpisah karena suatu hal atau karena karena pertengkaran dan sebagainya. Tapi ini juga kadang-kadang mengindikasikan bahwa ini tentang seseorang yang mungkin dengan orang lain itu tempat tinggalnya itu berjauhan. Dan ini juga akan terlihat dengan dua orang yang mungkin tempat tinggal ada di lingkungan yang sama, tapi hubungan secara emosional itu jauh ya teman-teman. Jadi ini multi tafsir ya, jadi saya akan ngasih tahu. Dan ini juga akan terlihat dengan seseorang yang mungkin udah nggak lagi ngobrol, nggak udah lagi bicara. Kayak mendengar kayak lagunya Bunga Citra Lestari, sudah tidak lagi bicara. Apa saya lupa liriknya. Oke, jadi ini menceritakan tentang dua orang. Sepertinya ini lebih ke no context separation ya, dua orang yang nggak lagi bersama. Menarik sekali. Tanggal 20 akan merepresentasikan hubungan itu. 20. Oke. Tadi barusan aku ngeliat ada kartu galaksi, artinya ini multi option, artinya mungkin seseorang mungkin punya banyak pilihan atau banyak hal-hal lain, sehingga sebuah hubungan itu bukan sesuatu yang bisa mereka pertahanin, karena yang satu mungkin entah ngerjain tugas ini atau itu, atau mungkin ngurusin keluarga, sibuk dengan teman-teman dan sebagainya. Nggak selalu tentang lovers ya, nggak selalu tentang orang ketiga, tapi bisa juga itu tentang kesibukan atau sesuatu yang nggak memprioritaskan hubungan tersebut. Dan ini ada kartu kenangan di bawah ya, ada kartu The Sun. Kita lihat cek apakah The Sun akan muncul lagi. The Sun, semesta tunjukkan tentang apakah ini. Ya, ini no contact separation. Ini benar no contact separation, atau dua orang yang berpisah karena sesuatu yang terlewat ya. Kesempatan hanya datang dalam waktu yang berbeda. Lebih baik keliru namun belajar daripada yakin itu. Sorry, saya adjust dulu ke itunya kameranya. Ya, lebih dekat. Jadi suaranya lebih dekat. Ini kalau ditaruh apa yang namanya? Four of Cup. Jadi 4 cawan. Ini tentang dua orang yang berpisah karena salah satu melewatkan itu. Jadi ini juga akan merepresentasikan tentang seseorang yang jatuh dari genggaman seseorang karena dia terdistrak sama orang lain. Ini mungkin orang lain, bisa juga orang lain, atau kesibukan, atau dia harus fokus sama keluarga, kerjaannya, atau mungkin komunitasnya, sehingga ini seperti bincang jatuh yang lepas begitu aja. Dan karena ada kartu penumbra,
Artinya ini ada sebuah harapan yang nggak tercapai ya teman. Sesuatu yang merepresentasikan orang-orang yang mengejar sesuatu yang dianggap lebih bagus. Tapi karena over ekspektasi ya, ini ekspektasi ternyata zong gitu, nihil. Jadi ini bisa kalau misalnya ini hubungan anak muda ya, ini maaf ya, ini bukan buat, sepertinya bukan buat orang yang udah menikah atau bercerai, tapi ini lebih ke cerita cinta anak-anak muda di antara 20 sampai under 35an ya, mungkin di antara kalian. Dan ini tentang seseorang yang lebih memilih hal yang lain, seseorang yang lebih memilih hal yang lain, tapi akhirnya hal baik itu terlepas begitu aja karena lebih mengejar yang lain. Dan akhirnya zong ini lebih ke five of sword ya, energi dimana seseorang lebih mengejar sesuatu yang tapi nggak se-worth it yang dia pikirkan gitu. Ini kayaknya bacaan ini akan selalu familiar dengan no contact separation, dan intervensi dari pihak ketiga itu akan sangat dominan di sini. Tapi karena orang ini merasa bahwa apa yang dia kejar selama ini, yang gara-gara dia mengejar itu, dia meninggalkan yang ini yang bagus ya, sehingga terciptalah sebuah kesadaran. Jadi ini kalau ini tentang seseorang yang berpacaran atau mungkin putus karena orang ketiga, orang yang memutuskan untuk mengejar ini saat ini mungkin sadar bahwa apa yang dia jalani itu salah. Dan ini semacam realisasi kehidupan ya, antara aku sudah melewatkan seseorang yang baik yang seharusnya aku pertahanin gitu. Ada adegan semacam itu. Lagi-lagi saya ingetin ke teman-teman, bacaan ini akan lebih cenderung ke kamu di posisi yang ditinggalkan, ataukah kamu yang di posisi ini yang sudah meninggalkan seseorang yang sebenarnya sangat berarti, tapi kamu mungkin terjerumus dalam godaan nafsu, atau mungkin godaan orang baru, shiny person syndrome, atau sindrom di mana seorang tuh gampang tergoda dengan orang baru, gampang kesemsem bahasa Jawanya, atau gampang naksir orang baru nih, gampang digoda DM, digoda-goda lewat inbox atau komen-komenan, terus mungkin jadi ninggalin orang lain demi orang baru. Tapi ini sadar seperti itu ya teman-teman. Ini mungkin kayaknya seperti itu deh. Kayaknya ini seorang yang sempat tergoda, tapi akhirnya dia tahu bahwa itu bukan pilihan tepat. Kita lihat dulu. Di sini tuh ada unity loh. Unity. Mungkin mereka akan ketemu lagi. Moga-moga. Aku mau shuffle dulu ya. Tapi kalau orang ini kalian ditakdirkan bersama, kartu ini akan muncul. Ini kartu yang selalu merepresentasikan tentang reunion. Ini kartu lover antara rover dan two of cup atau dua cawan. Kesadaran. Oh iya. Ini kesadaran. Ini kesadaran orang yang sudah kalian berpisah ya. Ini kalau dalam posisi dua orang yang sudah berpisah itu, orang ini sudah mulai bangkit secara spiritual juga, bahwa cinta sejatinya itu cinta yang dia tinggalkan. Aku nggak tahu ini cerita siapa ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ngerasa ini bukan cerita kamu jangan ngomel-ngomel atau udahlah aku nggak cinta sama itu, nggak berarti artinya bukan cerita kamu. Tapi buat teman-teman yang ngerasa bahwa seseorang udah kamu tinggalkan atau kamu ditinggalkan seseorang dan kamu ngerasa orang itu akan kembali, berarti ini cerita ini buat kamu. Tapi kalau kamu ngerasa kayak siapa ya, atau misalnya kamu emang jauh berarti nggak ada yang ngejar kamu, ya udah canda teman-teman. Jadi ini suatu bentuk kebangkitan sebuah kesadaran tentang percintaan, dan seseorang benar-benar kayak ini cinta sejati, ini satu-satunya yang dipikirin selama ini gitu. Ini cerita yang bagus teman-teman. Siapa ya ini yang siapakah itu? Aku tarik sebentar, aku rapiin dulu. Kenapa saya kayak orang OJD sih, harus rapi. Oke. Kita shuffle lagi. Ini seseorang di antara kamu, kebangkitan cinta itu semakin lama semakin besar. Justru setelah kalian berpisah, itu sesuatu yang ditakdirkan, dan mungkin itu sesuatu yang disesali oleh orang yang di pihak meninggalkan itu demi mengejar sesuatu yang dianggap lebih bagus. Tapi mungkin itu sesuatu yang dianggap terlambat. Enggak, di sini ada kok. Ya, dia mungkin orang yang dulu nggak memperhatikan nurani dia. Dia mungkin nggak terlalu memakai perasaan waktu jalin hubungan, sehingga itu kayak
ngilang gitu aja, giliran orang itu ngejar orang lain yang dianggap oh cocok tapi nggak ada, dia juga nggak dapet itu, dia juga nyesel. Artinya ini juga sesuatu yang terlambat karena pengejaran pada orang yang salah dan realisasi bahwa dia harus stop dengan pengejaran dia yang sia-sia kepada orang lain yang itu nggak membuat dia happy. Sedangkan cinta sejatinya kayaknya ada di sini, ada di orang yang dia tinggalin. Ini ya teman-teman, suara hati sama Perigi. Perigi itu kesadaran tentang seorang yang dia nggak ada di situ gitu. Sorry, aku oke. Orang yang kartu Perigi itu apa ya? Five of Cup, penyesalan, kartu tentang penyesalan, kartu tentang orang yang berduka, kartu yang merasa bahwa segala sesuatu apakah itu bisa berjalan dengan baik ataukah itu akan menjadi sesuatu yang masalahnya adalah orang ini mungkin sempat terjebak dalam situasi di mana itu sesuatu yang berbahaya untuk dia. Jadi dia sempat ada dalam toxic energi di sini ya ketika dia bersama orang lain. Jadi ini juga menentukan apakah dia akan tetap ada di circle hubungan tersebut atau orang ini akan melakukan perubahan dan introspeksi diri karena dalam hati dia yang dia sesalkan ini adalah seseorang yang sangat berkualitas bukan secara material banget ya, tapi lebih ke kematangan. Dan ini kayaknya menandakan bahwa sebenarnya Tuhan semesta udah ngasih warning ya, kalau kamu tetap kayak gitu, nggak ada perubahan atau nggak cepat-cepat itu, kamu nggak akan bisa berkembang. Dan ini sepertinya semacam simbolisasi bahwa orang yang di posisi ini akan mengejar orang ini lagi karena dia tahu di sini kayak diisyaratkan bahwa feelingnya dia tuh semakin kuat kalau dia cuma diam aja. Mungkin orang yang dia tinggalkan itu akan direbut orang lain kayak semacam itu, atau akan mendapatkan pasangannya lebih bagus dari dia. Dan kalau orang ini pengen berkembang secara emosional material juga, ini kayak diasyarkan buat kembali ke sini. 14 ini ada atau 14, 9, 11, 15 akan merepresentasi dengan hubungan ini ya, dan 5 juga, 27 dan 13. Ada yang mungkin berumur 20-an tahun dan ada 11, 5, 1 dan 14 Februari mungkin juga akan relatif dengan awal. Ada yang pernah ngedate di 14 Februari mungkin, atau mungkin beda umur kalian mungkin lebar ya, beda umur 11 tahun, 13 tahun dan 14 tahun. Ada juga mungkin antara 5 Januari dan Mei juga akan berrelatif dengan ini. Dan contoh 2 Divine Feminine 3 atau bulan Maret mungkin akan merepresentasikan hubungan ini ya. Apakah kamu di bulan Maret akhirnya atau orang ini bulan Maret akan Maret apa aja, Januari, Maret, Mei dan November akan merepresentasikan hubungan ini. Dan Divine Feminine itu Empress energi, di mana ini adalah energi di mana seseorang itu sangat hangat, seseorang sangat pengertian dan punya jiwa pemaaf. Dan orang ini ketika menjalin suatu hubungan akan cuman fokus ke satu orang dong. Ini pasti orang yang setia, orang yang sangat matang, dan dia bukan orang yang suka neko-neko dan ngejar orang lain. Dan tapi ini sepertinya energi ini ya, energi orang yang terlepas begitu saja dan mereka berpisah. Atau mungkin kamu di posisi ini ya, di posisi kamu yang mungkin menyadarin kamu udah melepaskan kesempatan dengan seseorang ini sebab kamu mengejar orang yang salah, orang yang ternyata gak sayang banget sama kamu, gak kayak seperti ini. Dan ada kemungkinan juga kamu ada di posisi kamu ditinggalkan seseorang dan ternyata kamu tuh sebenarnya udah matang banget, tapi orang ini sekarang ada dalam realisasi kehidupannya dan dia harus meninggalkan sesuatu yang itu nggak bagus untuk dia. Jadi maaf aja buat teman-teman, kamu harus bisa memposisikan dirimu dalam bacaan oracle reading ini
seperti biasa. Dengan bacaan Big Emperor Oracle, kamu harus bisa memposisikan dirimu ya, dan kamu jangan sampai terjebak dalam asumsi-asumsi yang akan membuat kamu semakin keliru atau semakin salah sasaran gitu. Dan ketika seseorang yang di posisi yang ditinggal ini semakin lama semakin matang, entah mungkin ini semakin glowing ya, mungkin yang tadinya pacaran sama dia, lagi deket sama dia biasa-biasa aja, setelah dia ditinggalin, orang ini mungkin makin cakep, makin enak dilihat, atau mungkin di sosmed kelihatan lebih happy, punya banyak teman, banyak yang suka sama dia dan sebagainya. Sehingga orang di posisi menyadarin ini, orang yang di posisi bahwa dia makin lama makin cinta sama orang ini, ini digambarkan orang ini semakin merasa insecure, semakin merasa minder gitu. Apa aku bisa ya deketin orang ini lagi gitu. Jadi kartu ini selalu merepresentasikan orang yang sangat insecure, orang yang merasa dia nggak pantas untuk sini, padahal dia udah dikasih kesadaran bahwa itu loh, kamu kejar dia nggak akan kemana-mana gitu loh. Kamu akan tahu ini kasih tambut bukan. Menarik sekali, tapi nggak tahu ya. Nama juga kartu minder. Di bawah ada kartu fight. Fight itu mencerminkan bahwa orang ini mungkin sempat jalin hubungan sama ini. Orang yang dianggap Five of Swords itu, tapi itu nggak bisa mengisi kekosongan dalam hatinya. Mungkin entah dia sudah berpacaran atau menjalin hubungan, tapi dia merasa kayak nggak dicintain, nggak dihargain, merasa kayak semuanya itu kayak kosong banget, kayak gue punya pacar kan nggak punya pacar, atau merasa selalu ditinggalin, nggak dianggap banget pokoknya gitu, sehingga hati dia merasa kosong. Ini juga akan beresonansi dengan orang-orang, entah itu kamu atau orang itu, yang ketika dia itu nyari orang lain untuk membuat dia bahagia, atau supaya dia nggak sedih karena udah kelewatan sama ini. Sekalipun mungkin ketemunya sama orang yang tanpa sengaja dia nyari yang mirip, atau nyari orang yang mungkin agak lebih cakepan, atau mungkin mirip dari badannya, suaranya, caranya dia ngomong dan sebagainya, itu nggak bisa memenuhi kekosongan dalam hatinya. Karena apa teman-teman? Karena kalau seseorang itu udah bertemu dengan soulmate yang udah kayak end game-nya seseorang, permainan akhir final bossnya gitu, dia ketemu sama siapapun yang cakep, yang kayak segala macam, itu nggak ngefek buat dia ngerasa ini tetap void banget, nggak bisa mengisi kekosongan. Jadi antara dia tuh minder mau maju sini dan dia nyari yang lebih gampang, tapi endingnya sama, dia tetap harus ngejar ini. Kayaknya dia udah tahu bahwa hati nurani dia disuruh untuk meraih orang ini lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke tarot apa itu tuh, kita cari tahu di sini. Ini bacanya tumben energinya beda ya. Orang ini tuh mengakuin bahwa dirinya sendiri tuh merasa kayak nyaman dan damai, merasa kayak semuanya selalu beban hidupnya terangkat ketika dulu dia sama orang ini. Sebab waktu dia sama ini dia merasa selalu gak berdaya. Itulah yang menyebabkan orang tersebut punya kesadaran kebangkitan bahwa oh iya, gue kok makin cinta banget. Kenapa ya aku nggak dari dulu aja cinta banget sama orang ini? Kenapa aku dulu nggak dari dulu nggak ini gitu, nggak menyatakan itu gitu? Kenapa gue malah aku tinggalin gitu kan sih? Apakah ini tentang ceritamu atau seorang yang ninggalin kamu teman-teman? Ini energi apa ya? Seperti ini akan merepresentasikan kebohongannya terjadi di antara dua orang yang ini ya, antara orang yang mungkin meninggalkan seseorang di sini dan dia mendapatkan hubungan yang ternyata nggak se-worth it. Itu membuat orang ini sadar bahwa dia harus berpisah sama karmiknya, karena mungkin dua-duanya tahu bahwa yang satu dia masih mikirin orang ini, orang yang udah ditinggalin, orang yang udah berpisah, dan yang satunya lagi mungkin ada di posisi dia
tahu perselingkuhan orang baru, orang ketiga ini, sehingga itu sesuatu yang nggak worth it. We need let each other go, dan kebenaran yang dia dapatkan itu membuat dia merasa hancur ya kayaknya, sehingga ini benar-benar kayak dia harus berubah. Ya, dan ini adalah kondisi emosional di mana orang ini tuh sangat pandai menyembunyikan perasaan dia. Jadi ketika waktu dia jalin hubungan sama si ini, dia ngerasa kalau misalnya dia ingat yang ini atau di sosmed atau teman-teman yang ngobrol di situ, dia kayak nggak ngerasa, kayak nggak ada rasa alas sama sekali gitu. Tapi mungkin di dalam hati itu kayak jantungan banget, jangan dia udah punya pacar, dia jangan jadi itu. Tapi kayak seperti itu teman-teman, kamu akan ngerti kan maksudnya seperti itu, karena ini cinta yang tulus banget yang mungkin disalurkan orang ini ke dia. Cuman masalah dulu dia ninggalin itu demi orang ini, tapi itu nggak se-worth yang dia kira, karena ada kata Freud yang selalu merepresentasikan tentang hubungan mereka tuh kayak kosong dan hampa banget, sehingga ketika kebenaran itu muncul sekarang ini, mereka memutuskan untuk saling berpisah ya. Ini lebih seperti kebacaan itu. Ya, kayaknya bacaan ini harus mirip-mirip semua ya teman, tapi nggak apa-apa. Ini bacaan anak muda kok, jadi nggak akan related dengan orang yang udah menikah lalu bercerai. Tapi ini orang yang mungkin masih muda, antara 20-an sampai 35 plus gitu di antara kalian ya. Ini sepertinya masalah lampau ketika mereka itu berpisah. Itu sebab orang ini lebih memilih orang lain, tapi itu dia bebankan pada orang yang orang ini tinggalkan, sehingga setelah semuanya terjadi itu sebagai sesuatu yang terlambat. Ini udah ada gitu, udah ada di sini ya teman. Sama sih, sama kan, that was my fault, sesuatu yang terlambat. Ini konfirmasi ya teman-teman, bahwa itu sesuatu yang terlambat banget. Oke, sekarang kita memakai sebenarnya ini udah hampir final sih. Apa yang akan kita dapatkan dari pembacaan ini? Apakah orang ini akan bersama dengan orang itu, ataukah itu ya semesta? Bagaimana? Sorry. Orang yang saat ini udah punya realisasi bahwa mereka saling harus berpisah, itu sebab ini ya teman-teman, jawabannya ternyata benar. Ini ada Aries, Libra, dan zodiak udara, sehingga ini kayaknya orang ini diselingkuhin sehingga dia bertekad untuk berpisah. King of Swords merepresentasikan tentang seseorang yang harus bertindak secara tegas bahwa dia harus mengakhiri hubungan ini. Ini adalah hubungan karmic energi, di mana 2, 3, dan 5 akan merepresentasikan hubungan ini ya, hubungan ini ya. Hubungannya dia menganggap bahwa seseorang lebih bagus, sehingga dia melepaskan yang ini dan mereka berpisah. Tapi ternyata dia diselingkuhin teman-teman. Ini diselingkuhin banget. Kamu akan tahu kartu ini buat kamu atau bukan. Ini diselingkuhin banget. Oke lah, gak apa-apa. Sehingga dia bertekad untuk melepaskan diri dari hubungan. Kartu ini udah di itu ya. Setelah we need to let us go. Ini kartu itu konfirmasi bahwa mereka ingin segera mengakhiri hubungan masing-masing. Sebab mereka tahu hubungan ini gak akan pernah bisa bersatu ketika salah satu selingkuh atau salah satu merasa bahwa gue nggak cocok sama kamu gitu. High Priestess itu selalu melambangkan tentang orang yang mulai mengikuti intuisi atau kata hati. Dia mulai mendapatkan petunjuk yang jelas. Dia mulai mendapatkan
pencerahan yang banget gitu, sehingga ketika itu digabungkan dengan ini pencerahan dan ketegasan tindakan itu sesuatu yang sangat sinkron. Jadi ketika seseorang itu mungkin merasa tersakitin, merasa bahwa dia dibohongin segala macam, itu nggak cuman oh aku tahu dan terus dia diem aja, nggak. Ini lebih ke orang yang akhirnya bertindak untuk melakukan suatu tindakan yang nyata, bukan cuman diem aja ketika dia disakitin. Ini akan relate dengan orang yang pada akhirnya memutuskan untuk break up ya, sehingga sebenarnya ini kesadaran juga selalu mencerminkan tentang orang yang mulai menyendiri, apa ya istilahnya, solitude ya, solitude, menyendiri dengan kesepian tuh beda ya. Solitude tuh memutuskan untuk fokus ke diri sendiri dan dia nggak pengen terikat hubungan yang dia tuh sangat menderita. Ini satu lagi ya teman. Speech of Swords. Ya, orang ini mungkin mulai apa istilahnya, sesuatu yang ini ada energi yang agresif ya, energi agresif. Kalau aku nggak segera, apalagi udah ada ini dan aku udah disakitin dan aku harus berencana karena aku disakitin dan aku tak harus bertindak karena gue udah ngikutin intuisi gue gitu. Ini menurut orang yang di sini ya, karena dia tahu dia harus melepaskan diri dari karmic partner energi, entah ini tuh selingkuhannya atau orang baru dikenal dan segala macam. Dia harus meng-cut off. Orang ini adalah tipe orang energi dimana aku harus cut hubungan ini, aku nggak mau kayak gini terus, ntar aku nggak bisa happy lah karena udah disakitin. Mending aku sama yang ini nih, sama yang di sini yang udah kelewat, karena orang tersebut memiliki cinta yang sangat besar dan tulus dengan orang ini gitu. Dia tahu, makanya dia kayak semacam mengalami kebangkitan, kesadaran bahwa mungkin dia dalam hati tuh ingat bahwa orang yang ditinggalin itu sekarang masih single dan masih mau terima dia apa adanya dan masih mau menunggu sekalipun dia udah menyakitin orang itu ya. Itu ini secara energetik ya. Jadi buat teman-teman yang ngerasa aku ingetin lagi, buat teman-teman yang ngerasa ini bukan bacaanku, atau kamu ngerasa kayak aku nggak mau balik sama yang waktu itu, artinya mungkin kamu nggak balik sama karmic partnermu, bukan bacaan ini, karena ini lebih ke soulmate energi. Karena di sini digambarkan orang yang mereka itu berpisah itu adalah feminine energy. Jadi tolong diingat baik-baik ya teman-teman, bacaannya bukan buat kamu, buat yang ngerasa kok terbalik sih sore ini, terbalik aku harus siapa itu. Oke, kita ulangi lagi. Jangan lupa follow dan subscribe TikToknya, subscribe di YouTube-nya. Jadi berantakan. Judgment itu merepresentasikan tentang hal-hal itu. Ini sebuah karma ya, bukan karma karena orang ini meninggalkan orang, tapi ini lebih ke karmic lessons, yang karmic lesson atau pelajaran karma yang harus dia jalanin ketika dia lebih memilih berpisah dari si feminine energy demi mengejar seorang yang lain. Tapi akhirnya dia juga merasa sakit hati, merasa nggak dicintain, merasa diabaikan. Itulah perasaan yang dia terima, hampir mirip seperti orang yang ditinggalin, yang mereka berpisah ya teman-teman. Jadi ini bukan sesuatu karena orang ini pengen dia kabarkan, enggak, tapi ini lebih ke semesta menyeimbangkan hidup seseorang yang dia tuh brengsek. Akhirnya dia mendapatkan pelajaran dari sesuatu atau seorang, karena sebab dia nggak mungkin tega membalas ini ya, tapi semesta akan memberikan bentuk keadilan supaya dia juga belajar dari sini. Sehingga ini juga bentuk pelajaran karmic lesson yang dia harus jalanin. Dan pemberian maaf, saling memaafkan apa yang terjadi di masa lalu itu diperlukan untuk supaya orang ini bisa menebus kesalahan dia di masa lalu. Sebab meninggalkan orang ini, apakah ini kamu yang ditinggalkan ataukah kamu meninggalkan seseorang yang kamu sia-siakan, atau jangan-jangan kamu meninggalkan anak istri demi LC kayak di film-film sekarang gitu. Dan
Denial. Sifat denial itu akan selalu ada di antara orang-orang yang selalu lari dari hubungan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngira-ngira ini tuh selalu terjadi pada orang yang selalu mengabaikan intuisi, tapi dia sekarang mungkin udah nggak lagi denial karena ada kartu ini ya, apa namanya, high priestess di atas. Artinya ini tentang orang yang pada di awalnya mungkin denial, merasa bahwa aku bisa dapetin yang lebih baik dari orang kemarin, aku bisa lebih happy, tapi ternyata nggak happy, ternyata malah diselingkuhin kan. Nah, dan seseorang di kartu ini memang butuh semacam keberanian, butuh kegigihan gitu, butuh sesuatu yang tekad, kekuatan untuk supaya dia benar-benar bisa berproses, bisa meninggalkan hal-hal buruk di masa lalu ya, termasuk orang yang dia kejar tapi yang buat dia hubungan itu sia-sia. Kayaknya kita butuh satu lagi deh, satu lagi. Balance, oke. Hubungan ini akan mencapai harmoninya. Kenapa aku tiba-tiba dengar istilah hubungan ini akan mencapai harmoni ketika orang ini bertemu dengan si divine feminine. Ini non gender, artinya feminine nggak selalu tentang cewek. Divine feminine mungkin lebih ke cowok juga bahkan. Mereka akan hidup happy dengan pasangan sebelumnya kayaknya. Orang ini akan happy dengan pasangan sebelumnya yang dia masih menerima dia apa deh. Tadi dibahas ada kartu acceptance sebenarnya. Jadi cerita ini akan berakhir dengan happy ending ya teman-teman, dimana orang ini merasa bahwa aku harus berubah, aku harus kembali ke orang yang udah aku tinggalin, aku harus memperbaiki ini, jangan sampai aku lari dari masalah terus gitu. Mungkin cuman itu aja teman-teman, bacaan ini. Semoga ini bisa diambil pelajaran dan semoga teman-teman bisa merefleksi bahwa memang ini bacaan ini nggak akan resonate ke semua orang, tapi kamu akan tahu bacaan ini tentang kamu atau seorang dan apakah ini cocok buat kamu sama seorang, karena ini sesuatu yang bagus dimana seorang akan selalu kembali ke orang yang memang ditakdirkan untuk berpasangan dengan orang. Selamat beraktivitas dan semoga resonate ya teman-teman.